Halo teman-teman Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Stefani Kurniadi di sesi Q&A. Hari ini udah banyak banget pertanyaan yang menarik. Oke, kita langsung aja untuk belajar bareng dari sesi Q&A hari ini. Oke teman-teman Foodpreneur, pertanyaan berikutnya nih. Ada yang nanya tentang sosmed ya. Jika mau merekrut admin sosmed, apa saja job desk-nya dan kapan sih waktu yang tepat untuk merekrut? Oke. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya pasti banyak banget ditanyain sama teman-teman Foodpreneur. Karena yang namanya ngelola sosmed itu susah-susah gampang ya. Gampang karena sebetulnya pasti kita sebagai pebisnis kuliner bisa melakukan, tapi susah karena sebetulnya kita nggak punya waktu. Gimana caranya ya, kita tiap hari udah sibuk dengan urusan operation, dengan urusan pengembangan bisnis. Gimana caranya kita bisa ngelola sosmed kita sendiri. Nah, tips saya sebetulnya untuk yang pertanyaan kedua dulu nih, kapan waktu yang tepat untuk merekrut? Menurut saya kalau misalnya kita baru mulai melakukan atau bikin bisnis kuliner, itu ada baiknya kita mengelola sosmed kita sendiri dulu. Dulu juga waktu pertama kali saya dan teman-teman partner saya punya brand nasi goreng rempah mafia, itu yang ngelola sosmednya itu masih kita juga gitu. Jadi hal ini punya beberapa tujuan sebetulnya. Yang pertama, selain udah pasti karena belum ada budget biasanya untuk ngerekrut satu orang khusus, itu kita juga sebetulnya pada saat mengelola sosmed oleh kita sendiri, kita bisa memperhatikan respon-respon konsumen itu seperti apa, sehingga pada saat kita baca, kita memiliki insight yang jauh lebih mendalam terhadap produk kita. Karena biasanya di awal bisnis kuliner itu masih di tahapan trial project, di mana kita perlu improvement dalam hal produk, kita perlu improvement dalam hal service, atau kita perlu improvement dalam hal konsep bisnis kuliner kita, sehingga dengan memantau insight konsumen-konsumen kita secara langsung, kita akan semakin kaya dan memahami bisnis kuliner kita. Nah, juga tujuannya supaya kenapa sih awal-awal sebaiknya kita sendiri yang handle, itu juga supaya kita bisa mengetahui detail dari pekerjaan yang namanya mengelola social media itu seperti apa. Kita jadi tahu ya seberapa hektik atau seberapa sibuknya sih sebetulnya mengelola social media. Karena pada saat kita mengelola sendiri, tentu kita akan mulai mempelajari lebih dalam. Kita baca-baca nih artikel gimana ya supaya kita bisa nambah followers, gimana caranya supaya kita bisa create konten yang disukai oleh banyak orang, sehingga pada saat kita belajar sendiri, kita akan mendapatkan ilmunya dan kita akan menguasainya, sehingga pada saat nanti kita rekrut orang khusus, kita jadi tahu sebetulnya apa sih ekspektasi kita terhadap output pekerjaan mereka. Nah, tapi mengelola social media sendiri jangan keasikan ya, dan jangan lama-lama. Kalau menurut saya waktu idealnya setelah kita lihat bahwa bisnis kuliner kita mulai berjalan baik, respon dari konsumen juga udah cukup baik, dan yang pasti indikator keberhasilan bisnis kuliner kan tentu saja adalah sales, dimana sales kita perlahan-lahan bisa naik dari bulan ke bulan. Ada baiknya misalnya di bulan ketiga atau misalnya bulan keempat atau di bulan keenam kita memutuskan untuk kita merekrut satu orang yang memang khusus untuk mengelola sosial media itu sendiri. Nah, kalau kita pada saat awal tidak memiliki terlalu banyak budget, tips saya adalah pada saat kita merekrut orang untuk mengelola sosial media, kita bisa menyebutnya dengan namanya marketing staff atau promotion staff. Jadi kita tidak secara spesifik hanya meminta mereka untuk mengelola sosial media, tapi mereka juga kita bisa perbantukan untuk melakukan aktivitas promosi lainnya. Karena kegiatan promosi di bisnis kuliner kan macam-macam. Aktivitas mengelola sosial media ini hanya salah satunya. Jadi pada saat kita bisnisnya misalnya baru satu cabang, kemudian bisnis kita masih juga terus bertumbuh, dan dalam fase awal itu bisa saja satu orang bisa kita perbantukan untuk mengelola sosial media maupun melakukan aktivitas promosi lainnya. Seperti misalnya kalau kita mau ngadain gathering atau kita mau ada promosi di in-store kita, orang tersebut juga bisa kita tugaskan. Nah, nanti lama-lama misalnya cabang kita bertambah nih, dari 1 cabang menjadi 2 cabang, menjadi 4 cabang, menjadi 6 cabang.
dan kita lihat lotnya, misalnya dalam sehari awalnya kita terima 2 komen misalnya, tapi lama-lama karena cabang kita makin banyak, dalam sehari itu bisa ada 50 komen misalnya, atau ada 100 komen atau 100 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, di saat itulah kita harus mulai berpikir untuk ada orang yang dedicated. Jadi orang ini sudah tidak punya pekerjaan lain selain memang mengelola sosial media itu sendiri. Karena apa yang akan dilakukan di sosial media itu juga cukup banyak. Nah, saya akan share ada 6 hal nih yang perlu dilakukan oleh admin sosmed, dan teman-teman bisa membuatnya menjadi yang namanya job desk untuk si admin sosmed yang teman-teman rekrut. Nah, 6 itu apa aja? Yang pertama itu adalah menciptakan posting rutin. Jadi salah satu tips supaya sosmed kita berhasil dan juga supaya followers kita bertambah itu sebetulnya adalah dengan cara kita rajin posting. Posting ini juga nggak hanya sekedar posting ya, tapi kita harus memperhatikan kualitas postingannya. Jadi teman-teman nanti bisa tulis menjadi salah satu bagian dari job desk admin sosmednya teman-teman adalah menciptakan posting rutin yang hasilnya itu terus improve, lebih baik. Jadi misalnya di bulan ini targetnya adalah posting yang di konten yang diposting ini mendapatkan 100 likes dan 10 komen misalnya. Nah, bulan depan kita bisa tambahin lagi di mana mereka bisa mendapatkan 150 likes, kemudian mendapatkan 20 komen misalnya. Dengan bertambahnya target-target dari konten ini, itu akan memotivasi admin sosmed teman-teman untuk terus menciptakan kreativitas. Jadi kalau misalnya mereka gimana ya biar create konten yang lebih banyak lagi di komen oleh banyak orang, nanti akan muncul ide-ide, kontennya itu akan bervariasi dan kreativitasnya itu akan semakin bertambah. Nah, kemudian posting rutin ini juga harus ditentukan dengan frekuensi. Jadi misalnya kita bisa tentukan dalam sehari itu minimal ada 3 kali posting, kemudian di Instagram, kemudian di Facebook juga dalam sehari harus ada 3 kali posting juga misalnya. Jadi posting dengan target jumlah ini juga akan menentukan dan memastikan bahwa brand kita eksisnya juga secara konsisten. Nah, dalam hal postingnya di jam berapa segala macam itu juga kita bisa minta admin sosmed kita untuk melihat insight. Jadi di Instagram dan Facebook itu kita punya yang namanya insight page, sehingga kita bisa lihat sebetulnya followers kita ini paling banyak aktif tuh di jam berapa sih. Jadi kita bisa posting di jam yang memang followers kita ini paling banyak aktif, sehingga bisa lebih efektif. Nah, job desk yang kedua untuk admin sosmednya teman-teman itu adalah tentu saja untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul. Nah, jangan sampai nih kalau misalnya kita punya sosmed tapi ada konsumen kita yang bertanya terus kita cuekin gitu ya. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi, karena nanti akan menciptakan bad perception dan nanti konsumen kita akan skeptis, kayaknya kalau menghubungi brand ini mah nggak bakal dijawab nih gitu. Nah, itu akan mengurangi brand value kita. Jadi pastikan teman-teman bilang ke admin sosmednya teman-teman bahwa salah satu tanggung jawab mereka adalah menjawab semua pertanyaan yang muncul di sosial media. Nah, dengan berjalannya waktu, jangan lupa untuk selalu mendata pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang selalu muncul. Karena bisa jadi pertanyaan yang muncul itu tuh mirip-mirip atau sama-sama berulang-ulang terus pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul berulang itu kita bisa jadiin itu sebagai SOP ataupun FAQ ya. FAQ adalah frequently asked question. Jadi kita bisa bikin nih di satu file bahwa ini loh 10 pertanyaan yang sering muncul di sosial media, dan apabila muncul pertanyaan ini jawabannya adalah apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti admin sosmednya pun ganti-ganti itu nggak ada masalah, karena kita sudah memiliki standarisasi yang bisa diterapkan. Jadi siapapun yang akan mengelola sosmed itu kalau misalnya ditanya pertanyaan A akan selalu jawabannya B dan seterusnya. Jadi ini akan memastikan kualitas sosial media teman-teman akan terjaga. Nah, yang ketiga job desk-nya dari admin sosmed adalah memberi feedback. Oke. Salah satu kegunaan dari sosial media itu adalah brand kita ini bisa menjadi human.
Karena social media itu sendiri ya, dari pemahamannya itu adalah media untuk bersosial, untuk berinteraksi. Jadi pastikan bahwa brand kita pada saat hadir di social media itu pun menjadi human juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang muji brand kita, ya tentu kita ucapkan terima kasih misalnya. Atau misalnya ada orang yang komplain gitu ya terhadap brand kita di social media, ya kita bisa ucapkan simpati bahwa kita memohon maaf, kemudian kita terapkan SOP yang sesuai gitu ya. Apakah tingkatan komplain seperti ini harus diresponnya seperti apa, kemudian tingkatan komplain seperti ini harus diresponnya seperti apa. Karena dengan adanya SOP untuk menghandling komplain di social media itu akan memberikan respon dan feedback yang juga menjadi good experience buat si followers dan konsumen kita. Jadi memberikan feedback itu pastikan menjadi job desk-nya admin sosmednya teman-teman. Kemudian yang keempat itu adalah masukkan ke job desk mereka untuk mengadakan saya sering sebutnya dengan yang namanya activation. Jadi activation ini pokoknya berbagai kegiatan yang menciptakan interaksi antara brand kita dengan konsumen. Ya paling sederhananya itu adalah seperti quiz ya. Jadi misalnya sebulan sekali atau enggak sebulan 2 kali kita bisa spare ada hadiah, bisa berupa voucher ataupun tiket nonton ataupun tiket konser, tergantung budget dan karakter dari brand yang ingin dibangun. Itu kita bisa wajibkan admin sosmed kita ini untuk mengadakan berbagai macam quiz, karena quiz ini bisa menciptakan interaksi yang mendalam dan juga meningkatkan jumlah likes, kemudian jumlah komen juga. Jadi misalnya mention ya 3 teman kamu untuk bisa dapetin tiket nonton film Dilan terbaru misalnya, bahkan filmnya belum rilis gitu misalnya ya. Jadi hal-hal ini akan membuat followers kita buruan juga untuk komen, kemudian mereka juga akan mention teman-teman mereka. Kita akan dapat impression secara gratis dari followers kita. Jadi mengadakan quiz itu juga bisa menjadi job desk dan KPI-nya admin sosmed kita. Nah, yang kelima nih yang juga kita bisa masukin menjadi job desk mereka adalah mengucapkan greetings di hari-hari khusus. Jadi kalau di hari-hari khusus ini merupakan salah satu kesempatan dari brand kita untuk bisa memberikan perhatian lebih ya ke konsumen kita. Misalnya selain dari hari-hari keagamaan yang memang jadi hari besar biasanya di Indonesia, kita bisa tugasin nih admin sosmed kita buat nyari hari-hari khusus yang unik-unik atau misalnya yang relevan dengan target market kita yang kekinian. Misalnya nih tentang hari persahabatan gitu, hari Friendship Day, baik itu yang di Indonesia ataupun yang di internasional. Nah, kita bisa ucapkan Friendship Day buat konsumen kita, atau bahkan si hari-hari khusus ini juga kita bisa hubungkan dengan aktivasi tertentu. Jadi kita minta minta konsumen kita untuk mention ke teman mereka untuk ucapin Friendship Day misalnya. Nanti ucapan yang terunik akan dapat hadiah dari brand kita misalnya. Jadi greetings itu juga bisa kita masukkan dalam job desk untuk admin sosmed kita supaya interaksi dan engagement dari followers kita dengan brand kita akan semakin erat juga. Oke, yang terakhir yang menurut saya juga sangat penting yaitu job desk yang keenam yang bisa teman-teman masukin untuk jadi job desk admin, itu adalah memantau tren. Nah, memantau tren ini sangat penting banget karena saya sering pakai istilahnya tuh sebetulnya kayak riding the wave gitu ya. Jadi di sosmed itu kan tren itu cepet banget bergulir gitu ya, bahkan hitungan hari, hitungan minggu itu tuh tren yang terjadi di sosmed tuh macam-macam banget. Dari mulai mungkin beberapa waktu ke belakang tuh ada yang namanya seberapa greget misalnya ya, terus tiba-tiba ada dance apa gitu ya yang tiba-tiba hype di semua social media, di semua orang yang ada di online gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh sangat
penting dan bisa menjadi manfaat bagi brand kita jika kita mampu untuk riding the trend itu tadi. Misalnya ada tren seberapa greget nih, wah kita minta admin sosmed kita untuk bikin konten yang berhubungan dengan tren itu juga, karena selain pertama brand kita akan dianggap relevan oleh konsumen kita juga bisa dalam tanda kutip tuh numpang hashtag. Jadi misalnya lagi tren seberapa greget, kemudian kita bikin kontennya, kemudian kita pakai hashtagnya seberapa greget, karena di momen itu orang-orang akan banyak banget nyari si hashtag itu. Kenapa? Karena hal itu lagi tren, sehingga pada saat si konsumen kita buka hashtag itu, mereka selain nemuin konten yang lain, mereka akan juga nemuin konten kita, dan kita akan dapat brand recall gratis juga dari impression tersebut. Jadi memantau tren ini penting, dan karena kita sebagai pebisnis kuliner udah pasti lumayan hektik dengan pekerjaan ini dan itu, kita harus minta admin sosmed kita ini yang punya kewajiban untuk memantau tren agar brand kita selalu relevan dan selalu kekinian. Oke, itu dia tadi berbagai pertanyaan yang menarik dan kita semua udah belajar bareng dari jawaban-jawabannya. Semoga semuanya bermanfaat dan kita bisa sukses terus.